Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 118. Bab 596. Melawan Venlaw. Raungan seperti guntur yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berwarna merah darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. Ini buruk. Bagaimana orang tua ini menemukan saya? Xiao Yan dengan jelas mendengar teriakan Venlaw. Karena itu, dia tercengang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya berkedip seperti kilat dengan tujuan untuk melepaskan Venlaw. Xiao! Tubuh Xiao Yan baru saja berbalik saat angin kencang melintas ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya saat dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia nyaris menghindari kekuatan merah darah. Tubuhnya melesat saat dia memarahi dengan marah di dalam hatinya. Anjing tua, kamu benar-benar ganas. Wajah Venlaw berwarna hijau dan dipenuhi dengan ekspresi beracun. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat sayap berwarna darah di punggungnya mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Douk yang padat, dingin, dan berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiao Yan juga mendapat bantuan dari teknik Dou terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap Douk yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Venlaw berkedip dan muncul di atas kepala Xiao Yan. Warna darah di tangannya hancur lebur. Pada saat itu, bahkan udara bergetar dengan kuat. Jelas, Venlaw tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia benar-benar menggunakan jurus fatal. Kembalikan hidup anakku. Ekspresi Lao Fen sangat ganas saat dia menyeringai dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Yan. Dia hanyalah seorang douling kecil, itu pasti mudah untuk membunuhnya seperti halnya membalikkan tangan. Ci! Saat cahaya berdarah datang dari segala arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan, yang berdiri dengan tenang di udara, tiba-tiba sedikit bergetar. Seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi saat ini. Bang! Cahaya berdarah itu melonjak secara eksplosif dan dengan kuat menabrak tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak memuntahkan darah dan menjadi terluka parah seperti yang diharapkannya. Cahaya berdarah itu melewati tubuh Xiao Yan tanpa perlawanan. Setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah bayangan. Xiao Yan terengah-engah saat dia tiba-tiba berkedip dan muncul sekitar selusin meter dari tempat cahaya berdarah melonjak. Dia tertawa dingin pada wajah terkejut Venlaw saat dia berkata, "Tidak mudah membunuhku, anjing tua." Venlaw melambaikan tangannya dan menyebarkan pancaran darah yang tergulung keluar. Tatapannya melihat Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius saat suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat. Gerakan 3000 petir? Sepertinya orang yang membunuh anakku itu memang kamu. Tatapan Xiao Yan menatap Venlaw. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah seorang elit Dou Huang. Jika dia tidak menunjukkan gerakan 3000 petir dan menangkap pihak lain lengah sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan melarikan diri dari pembunuhan di tempat. Bagaimanapun, jarak antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang Douki yang kuat mengalir tanpa henti dari Dou kristal di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu mulai berlari kencang di dalam jalur kinya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawanya menyebabkan Xiao Yan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. Baik. Baik sekali. Venlaw mengepakkan sayap Douki yang berwarna darah sedikit. Bahaya tawanya menyebabkan seluruh tubuh terasa dingin. Begitu aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana. Aku akan membesarkanmu sebagai budak darahku yang akan memberiku darah segar siang dan malam. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi anak saya yang sudah meninggal. Anjing tua, kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Murid-murid hitam gelap itu memiliki rasa dingin yang gelap yang secara bertahap muncul di dalamnya saat Xiao Yan perlahan berbicara. Mengingat status Venlaw, dipanggil anjing tua berulang kali oleh Xiao Yan juga menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiao Yan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian.
Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan benang Do Uki berwarna darah mulai melonjak seperti darah segar. Akhirnya, mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Venlao saat yang terakhir mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang secara bertahap meningkat di dalam tubuh Venlao. Selama seseorang membuat kesalahan sekecil apapun saat bertarung dengan seorang ahli sekelas ini, dia akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Venlao di langit di dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian banyak siswa Akademi Batin di kejauhan. Semua wajah siswa tersebut langsung menjadi jelek. Mereka tidak jelas situasinya tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiao Yan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang merasa menghormati Xiao Yan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, mereka memiliki perasaan yang cukup terhadap tempat ini. Sekarang setelah ada musuh kuat yang menyerang mereka, wajar jika mereka merasakan perasaan yang sama saat bertarung melawan musuh bersama. Namun, karena kekuatan mereka dan alasan lainnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran. Xiao Yan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayakan. Oleh karena itu, banyak suara ancaman yang memekakkan telinga dan memekakkan telinga juga berteriak keras dengan cara yang bersemangat dari tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa reputasi Xiao Yan benar-benar melebihi Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara mengancam yang bergema di udara. Tatapannya mengarah ke arah di mana suara-suara itu berasal dan segera menjadi tidak bisa berkata-kata setelah melihat keganasan dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Venlao, dia pasti sudah lama melarikan diri. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Dou Huang? Aku akan menurunkan reputasimu di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang padaku bahwa Dou Uling kecil saja bisa membalikan langit. Venlao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Benang energi berwarna darah yang menyelimuti di sekelilingnya segera melengkung ke segala arah. Suara angin deras yang tajam berulang kali mengeluarkan suara, cici. Benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang bisa digunakan Xiao Yan untuk menghindar. Venlao jelas menyadari betapa lincahnya orang di depannya setelah berlatih gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, dia telah membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiao yang terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan. Api berwarna hijau yang bergolak melonjak secara eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya api berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Venlao berubah. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki nyala api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan tidak peduli jenis serangan apa yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemunculan nyala api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Venlao terkejut, tetapi dia tidak merasa panik. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, saat benang darah berada sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang merupakan pertalian gelap dan dingin segera meleleh menjadi ketiadaan. Meskipun nyala api berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah dingin yang gelap, benang darah itu datang dari segala arah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, nyala api Xiao Yan secara bertahap menyusut kembali karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tak henti-hentinya. Venlao dengan dingin tertawa ketika dia melihat nyala api Xiao Yan, yang secara bertahap menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di semua tempat berputar dengan aneh. Mereka terjalin satu sama lain sebelum melingkar menjadi jaring bola darah. Di dalam jaring ada Xiao Yan, yang melakukan perlawanan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki api surgawi? Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Venlao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin.
Dia menatap Xiao Yan yang dengan getir menahan korosi pada benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah menggumpal sebelum akhirnya mengeras menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fen Lao tertawa dengan sikap gelap saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang berwarna darah itu merobek udara dengan cara seperti kilat saat membawa angin kencang dan menembak secara eksplosif ke arah jaring bola darah tempat Xiao Yan terperangkap. Orang tua, apakah kamu tidak malu melawan Do Uling sebagai Do Huang elit? Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu hendak menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Kuncir kuda ungu pucat terlempar saat kepalan kecil yang lembut dilemparkan ke depan dengan keras. Segera, udara di depannya tertekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Bang! Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam yang mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Pandangan Fen Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Apakah kamu mencari kematian? Zian meringkuk mulutnya. Tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk semacam angin. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi Fen Lao tanpa rasa takut sedikit pun. Orang tua, siapa yang akan membantuku memperbaiki awan jika kau membunuh Xiao Yan? Ekspresi Fen Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan membunuh ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah seorang bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi menggumpal dengan ganas saat telapak tangannya jatuh. Wajah kecil seperti giok berukir Zian menjadi sedikit serius setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang meningkat di dalam tubuh Lao Fen. Tinju kecilnya juga perlahan mengencang. Ci! Dua suara angin deras lainnya muncul tepat saat Fen Lao hendak bertindak. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Zian. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap douki yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Zian, kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan menatap Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan yang pertama. Hehehehe, Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya. Pedang panjang di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan. Sejujurnya, bagaimanapun, kamu benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, sepertinya saya tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu. Xiao Yan memperhatikan mereka bertiga di luar dengan cara tertegun. Dia langsung tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak sengaja menonjol. Sepertinya, aku hanya bisa keluar semua, Xiao Yan bergumam pelan sambil menatap Fen Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 597. Membantu tangan. Beberapa sosok manusia tergantung di udara berlawanan satu sama lain di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau balau. Di belakang satu kelompok ada jaring bola darah besar yang sangat menarik perhatian. Beri aku 3 menit. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Zian dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Zian dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. Cek, hanya dengan kalian 3 doang? Apalagi, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun Anda berharap untuk menunda saya. Fen Lao tertawa aneh. Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong. Zian meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya. Saya akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati.
Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu bergetar sedikit. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Venlau yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat ulah Xian, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama merasa tidak berdaya. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat daripada yang lain yang mereka hadapi. Jika mereka lalai, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Xian dan dua lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiao Yan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di lapangan. Keempatnya, yang disebut ahli puncak di antara siswa akademi dalam, berhadapan dengan seorang elit Dou Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah yang benar-benar memerah karena niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan eksistensi teratas lainnya. Hanya orang-orang dari kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan level seperti itu di antara siswa akademi dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani begitu berani? Venlau dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xian dan dua lainnya yang menembak. Tangan keriput putih pucatnya tiba-tiba bergetar. Segera, 3 gelombang Dou Qi berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, darah ular itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar berdarah mereka dengan cara yang buas. Bau busuk menyengat di wajah ketiga mantan. Ular darah langsung melesat dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini, ekspresi Xian diam-diam menjadi serius. Tinjunya yang kecil perlahan-lahan ditarik, dan kelima jarinya mengarah ke ular darah yang telah melesat. Istirahat. Bang! 5 jari Xian tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampak dibentuk oleh kumpulan udara yang sangat besar yang, secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu dicubit hingga meledak menjadi sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Xian dengan sigap melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berebut karena ular. Dia menjentikkan jarinya dan 2 hembusan angin meledak secara eksplosif, mengguncang kedua ular berdarah itu hingga berubah menjadi sekumpulan kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang mengganggu, jari kaki Xian menempel di udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Venlau dengan cara seperti hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menggambar bentuk setengah bulan saat itu dengan keras menendang kepala yang terakhir. Kaki kecil Xian sangat halus, lemah dan tampak seperti patah saat disentuh. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan besar orang tersebut akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman Venlau selama bertahun-tahun dalam kekacauan di wilayah sudut hitam, yang kacau balau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Xian meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Xian. Tangan keriput Venlau dengan cepat menari dan gelombang energi berwarna darah yang bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Venlau. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Bang! Kaki Xian membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat itu dengan keras menghantam penghalang berwarna darah yang lengket. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat di penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun, saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Venlau, kekuatan di atasnya akhirnya benar-benar diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah, bang,
Penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Xian sampai jauh dari tubuh Fen Lao. Xian hanya mendengus saat serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang memantulkan saat itu dengan tenang melayang ke atas. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas ke dada Fen Lao. Tangan halus miliknya itu bergerak dengan cepat dan banyak bayangan setelahnya muncul. Mereka membawa angin kencang yang tak tertandingi saat mereka dengan kejam menghantam dada Fen Lao. Meskipun Fen Lao tidak mengambil sikap meremehkan Xian, dia masih meremehkan ketangkasan, kecepatan serta reaksi tajam Xian dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan oleh beberapa serangan tinju Xian. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Uang yang mengkhususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan. Armor pelahap darah. Meskipun dia menderita beberapa pukulan kuat yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Fen Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Do Uang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor merah tua yang tampak seperti darah padat muncul di tubuhnya. Kiang! Tinju bayangan itu dengan keras menghantam armor gelap seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam langsung terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa melanggar di bawah hantaman liar dan ganas Xian. Tubuh Fen Lao berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun armor itu menyebarkan kekuatan yang cukup banyak, sisa kekuatannya masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Do Uang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang yang menatapnya. Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Xian yang menunjukkan kekuatannya di langit. Semuanya sangat terkejut. Xian jarang bertempur di dalam akademi dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya yang meragukan kekuatannya. Hari ini, bagaimanapun, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa kembali Do Huang. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Kiang! Pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu, yang sudah hampir hancur, akhirnya benar-benar hancur. Xian tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu retak sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Fen Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Xian hingga mundur beberapa langkah. Xian belum bereaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar teriakan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya. Tangan darah iblis. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Xian dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung membelah yang hebat. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar tepat saat tangan berdarah besar itu dengan keras melesat ke arah Xian. Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat gelombang energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan teknik Dou yang telah diaglomerasi oleh Fen Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh sebuah serangan, menyebabkan dia menjadi sangat shock. Dia melirik Liu Qing yang pucat dan terengah-engah dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Do Uang akan terluka parah jika dia menahannya. Sungguh tak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Do Uang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau.
Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba melintas di atas kepala Fen Lao tepat saat yang terakhir linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba lepas dari tangannya dan menggumpal dengan 10 badai pelas yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar-samar yang langsung melesat ke arah kepala Fen Lao dengan cara seperti kilat. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fen Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi dengan intens. Menggumpal. Tangisan dingin Fen Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi dengan tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah menemui rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fen Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fen Lao. Ini menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit. Jarak antara dia dan Fen Lao benar-benar terlalu besar. Siu. Suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan sangat menghantam mantan yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Gruk. Seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap Douki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan tiba-tiba dari Fen Lao ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lain keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat hingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu semakin dekat dengannya. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul dan muncul seketika Liu Qing hendak dipukul. Kepalan kecil menghantam ke depan dengan keras. Udara sekali lagi dikompresi dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan gaya. Itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fen Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan. Sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut menjadi lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah. Aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa Fen Lao yang gelap dan dingin perlahan dipancarkan. Hati-hati. Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Fen Lao masuk ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Hatinya segera menegang. Telapak tangan darah yang berkarat. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak dengan kuat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk unik, setinggi 5 kaki, ditembakkan dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing sedikit ke belakang punggungnya. Tinjunya yang kecil bersinar dengan cahaya seperti giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat transparan. Tinju kecil halus seperti giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara tabrakan logam yang sangat jelas. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar itu dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Bang!
Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai bergetar hebat, saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Bang! Suara runtuhnya gunung dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Hem! Seorang doang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan, jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Siu! Tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Douki di tubuhnya agak dangkal setelah dikejutkan oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Fen Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah itu menembus langit, membentuk busur. Itu segera muncul di depan Zian yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati. Tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah. Itu gelap dan dingin, seperti darah beku. Ci! Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Zian. Suara bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap ke langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Zian dengan cara seperti hantu saat guntur bergulung terdengar. Dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah-wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Fen Lao menghilang dengan mudah. Namun, saat mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak seperti ombak di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fen Lao. Bab 598. Api hijau di mana-mana. Munculnya aura kuat yang tidak sedikit pun lebih lemah dari elit di kelas Dou Huang yang tiba-tiba tidak hanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjadi terpana, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karena itu. Banyak tatapan menyapu ke area di mana aura meletus. Banyak ahli yang terkejut saat melihat sumber aura tersebut. Setelah melihat Fen Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah orang-orang yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek. Pada saat ini ketika mereka seimbang, dampak yang dimiliki oleh seorang elit Dou Huang cukup besar. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa memutuskan pemenang terakhir. Sukian, Hugan, dan ahli lainnya dalam akademi dalam mungkin akan tercengang pada Xiao Yan yang tiba-tiba meletus, tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang sangat hebat. Penampilan tepat waktu. Dengan bantuannya, sisi medan pertempuran mereka akan dapat memiliki setidaknya satu ahli Dou Huang yang kurang. Ini pasti akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para sesepuh. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Aku hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang sebenarnya setelah mampu memaksa sekte awan berkabut menjadi seperti itu. Hugan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kau berdoa agar kepala sekolah tidak kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara samar. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan Akademi Batin Anda seperti ini agak melanggar aturan.
Kalau begitu itu sesuai dengan aturan untuk memberikannya padamu para alkemis untuk memperbaikinya. Hu Gan diejek. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali diarahkan ke tempat Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, mengapa ini perasaan yang akrab? Han Feng bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan getir tanpa hasil dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertempuran tempat Suqian dan persaudaraan emas perak berada. Saat 3 orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa dari pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang seperti mereka tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Persaudaraan emas perak mungkin bisa bertarung dengan elit Dou Zong setelah bergandengan tangan, namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Suqian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin ada sedikit masalah jika Suqian diizinkan mengalihkan perhatiannya pada saat itu. Sepertinya aku harus segera kabur. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin beberapa saat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala api biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius saat melihat api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Dou Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini secara alami termasuk Hu Gan. Dou Qi yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan nafas udara, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih kuat di tengah suara ledakan yang aneh ini. Kamu sedang bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hu Gan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan secara mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur bergulung terdengar saat angin dari telapak tangannya saling terkait satu sama lain. Kalian semua harus mundur dulu. Aku akan menanganinya. Xiao Yan perlahan menoleh dan berbicara dengan Zian dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Zian menatap Xiao Yan dengan tatapan kaget. Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir tidak kalah dengan Fen Lao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiao Yan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Apalagi, peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu paling banyak dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan beberapa bintang. Sekarang, bagaimanapun, dia pada dasarnya melompat melalui 2 kelas, bukan? Liu Qing menelan air liur. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia mengira bahwa teknik Dou yang kuat yang ditunjukkan Xiao Yan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiao Yan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menanggung satu pertukaran pun. Xiao Yan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Zian tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fen Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana orang bisa menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiao Yan tersenyum dan menarik kuncir kuda Zian. Yang terakhir segera menggelengkan kepalanya karena tidak senang dan menghindarinya. Saat itulah Xiao Yan berbicara. Baiklah, anak kecil. Turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku. Zian meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik. Namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memberinya pukulan yang bagus. Tidak masalah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Senyuman cemerlang itu menyebabkan hawa dingin terbentuk di seluruh tubuh Fen Lao tidak jauh dari sana. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju, Zian menyeret Liu Qing dan berkedip sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayap di punggungnya menjadi semakin ilusi.
Dengan satu tangan meraih masing-masing dari mereka, dia dengan cepat turun dari langit dan kembali ke tempat kelompok mereka sebelumnya tinggal. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Xian dan dua lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas ke depan. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan mengarahkan tatapan mereka ke arah Xiao Yan yang sedang menghadapi Fen Lao di langit sendirian. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas, mereka saling memandang sebelum mendesah dengan senyum pahit. Posisi teratas di peringkat kuat akademi dalam ini seharusnya milik orang ini. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu begitu dalam. Xian, yang adalah orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling'er mati di tanganmu. Ekspresi Fen Lao gelap dan serius saat dia mengamati aura Xiao Yan yang bergelombang. Suaranya suram saat dia berbicara. Catatan, Ling'er Fen Ling, putra Fen Lao, aku tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya. Xiao Yan tersenyum. Matanya yang menatap Fen Lao perlahan menjadi dingin. Karena kamu juga berkerumun di dalam daerah sudut hitam, kamu juga harus tahu berapa harga yang dimiliki kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh tanpa memandang identitasnya? Lupakan tentang anakmu, bahkan jika kamu, seekor anjing tua, yang menyukai darah manusia meninggal, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu. Setelah mendengar ini, Fen Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Anak kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda meningkat. Situasi seperti apa yang saya, Fen Lao, tidak lihat setelah bertahun-tahun? Kamu bocah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku dengan cara ini. Xiao Yan sedikit meringkuk sudut mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua yang dipenuhi dengan kepercayaan diri ini. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna hijau langsung melonjak keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi dua cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas hebat yang membawa petir bergema. Ekspresi Fen Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang secara bertahap melonjak di luar tubuh Xiao Yan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani meremehkan Xiao Yan saat ini sedikit pun. Karena metode Qi-nya, Dou Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin, Yin. Jenis afinitas Dou Qi ini mengkhawatirkan yang kuat dan afinitas api eksplosif Dou Qi. Dou Qi Xiao yang tidak hanya dari afinitas api tetapi api yang dia kendalikan adalah makhluk spiritual di antara nyala api surgawi. Oleh karena itu, Fen Lao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena celah besar dalam kekuatan mereka sebelumnya. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu, kontrolnya atas api surgawi dan bahkan suhunya juga sangat melonjak. Oleh karena itu, Fen Lao tidak bisa lagi mengadopsi jenis sikap yang sama yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika menghadapi lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang selebar puluhan kaki segera mulai berputar. Fen Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini tercipta dari Dou Qi setelah berlatih metode Qi sampai puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan yang sangat besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Dou Qi atau menyerang selama pertarungan. Selain itu, penutup lautan darah bahkan bisa membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Yang disebut lautan darah ini memiliki kredit yang sangat besar, kredit yang memungkinkan Fen Lao untuk dapat membangun sekte darah di dalam wilayah sudut hitam. Pemakan manusia menjadi seperti itu dan menjadi pemimpin yang kuat. Aura Fen Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah lenyapnya tubuhnya di lautan darah. Aura yang menyebar ke seluruh langit dan mengandung beberapa aroma berdarah juga dengan cepat melonjak. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah tua.
Tak terhitung jumlah siswa di bawah ini membuka mata mereka saat mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau berdarah juga datang menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasakan dingin di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Xiao Yan hanya tertawa pelan saat melihat aura Venlao yang mengembang. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau itu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit langsung melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar ke seluruh langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau berdarah yang menyebabkan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiao Yan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Lao Fen. Dia tersenyum saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka berkumpul menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar. Bab 599. Api hati laut. Nyala api hijau melingkari langit. Gelombang distorsi muncul di udara kemanapun seseorang memandang. Panas yang luar biasa menyebar di udara dan disalurkan, menutupi seluruh akademi dalam di dalamnya. Banyak tatapan dari tanah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput yang terbakar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin mereka. Perasaan mengesankan yang begitu menakutkan memang sedikit terlalu menakutkan. Di tengah tempat api hijau menyebar adalah sekelompok laut berdarah yang lebarnya hanya 10 kaki. Pada saat ini, lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai menggulung di bawah suhu yang menakutkan dari api di sekitarnya. Gelombang kabut darah pucat berulang kali merembes keluar dari dalamnya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Permukaan lautan darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, sepertinya sekeliling akan diuapkan seluruhnya oleh lautan api. Api surgawi? Langit segera mengeluarkan banyak teriakan yang sangat terkejut saat nyala api berwarna hijau melengkung ke langit. Tatapan beberapa orang segera beralih tanpa sadar ke arah Han Feng yang bertarung dengan Hu Gan tidak jauh. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap Xiao Yan tanpa berkedip saat nyala api berwarna hijau muncul. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar bisa mendapatkan api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan api hati laut, ini yang menduduki peringkat ke-15 di peringkat api surgawi saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan. Proses menelan dan kehalusan yang mengikutinya juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia berlatih mantra api yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang akan memberontak, menyebabkan dia mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, bahkan dengan rencana Han Feng, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu saat melihat bahwa Xiao Yan mampu mengendalikan semacam api surgawi tanpa rasa takut pada usia seperti itu. Dari penampakan warna nyala api ini serta bentuk teratai ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk saat meledak, kupikir ini seharusnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19. Api inti teratai hijau. Tatapan Han Feng melintas dengan cepat saat tatapan di matanya secara bertahap mendapatkan keserakahan tambahan saat melihat Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hehe, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Jika saya dapat memperoleh dua jenis api surgawi ini dan berhasil menelannya dengan mantra api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melonjak. Pada saat itu, saya pikir lelaki tua dari Akademi Jianan tidak akan bisa berurusan dengan saya bahkan jika dia kembali. Senyuman dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tapi meskipun anak kecil ini masih muda, kendali atas nyala api tampaknya sangat besar. Lautan api yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan aku saat ini hampir tidak dapat menggunakannya. Namun, dia bisa menggunakannya sesuka hatinya.
Sepertinya tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat langka di benua Douki, masih ada dua metode berbeda untuk menghapusnya setelah disempurnakan. Jenis pertama adalah mencopotnya dengan paksa. Cara sombong semacam ini dalam merebut api surgawi mengharuskan orang yang dirampok tidak dapat menolak. Selain itu, setelah api surgawi berhasil direnggut, orang yang telah kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Karenanya, metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang keji yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara curang atau adil. Jenis kedua adalah mewarisi api surgawi. Jenis warisan api surgawi ini juga mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber dari api langit tiga perubahan misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, lembah nyala api, yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam api surgawi yang diwarisi. Jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya berhak diwarisi oleh pemimpin lembah. Mereka meneruskannya dari satu generasi ke generasi lainnya dengan cara ini dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat sekte tersebut. Namun, setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya, kekuatan yang pertama akan menurun lebih dari setengahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan ada kemungkinan nyawanya terancam. Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Sebagian besar ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat mengetahui sedikit tentangnya. Mengingat kekuatan Han Feng, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Selain itu, saat itu, dia juga mengadopsi pemikiran serakah untuk merebut api surgawi ketika dia menyerang Yao Lao. Namun, keinginannya tidak tercapai karena kewaspadaan Yao Lao. Xiao Yan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia yang memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Saat dia masih di Kekaisaran Mahajia, bahkan orang-orang di Asosiasi Alkemis dan Raja Pilgu tahu tentang itu. Namun, hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat merepotkan untuk dihadapi. Alasan lain adalah bahwa orang yang ingin merebut api surgawi dengan paksa juga perlu mengambil risiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang ekstrim, biasanya hampir tidak ada orang yang berpikir untuk secara paksa merebut api surgawi orang lain. Secara kebetulan, Han Feng adalah salah satu dari orang-orang ekstrim ini. Dia mampu menggunakan cara apapun, adil atau curang, untuk mendapatkan kekuatan, dan bahkan mampu melakukan tindakan keterlaluan seperti membunuh gurunya tanpa merasa menyesal. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang yang memiliki niat jahat ini. Perhatiannya saat ini sepenuhnya tertuju pada lawannya, Fen Lao. Gumpalan darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki itu tampak seperti batu dalam gelombang yang bergolak di dalam lautan api berwarna hijau yang sangat besar. Itu terus-menerus menghadapi bahaya kehancuran total. Fen Lao merasakan suhu panas yang menjengkelkan di sekitarnya dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa api surgawi, lawan memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut pengekangan sebenarnya sedemikian rupa. Di bawah lautan api di sekitarnya, energi gelap dan dingin di dalam lautan darah telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Menurut kecepatan ini, sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Bajingan ini! Fen Lao mengatupkan giginya dan memarahi dengan sikap mengancam. Dia mengangkat matanya dan pandangannya melewati api sebelum akhirnya berhenti pada pria muda berjubah hitam, yang tergantung di udara tidak jauh. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Tidak disangka bahwa dengan posisi dan reputasinya yang menonjol di wilayah sudut hitam, dia benar-benar berakhir dalam keadaan tidak berdaya oleh pemuda ini yang masih basah di belakang telinga. Ini merupakan pukulan yang cukup berat baginya. Jika aku kalah dari orang seperti ini,
Sepertinya aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah sudut hitam. Venlo mengatupkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Segera, lautan darah yang terus menyusut setelah dikelilingi oleh nyala api hijau, tiba-tiba mulai melonjak tajam sebelum ditarik dengan cepat. Benang Douki dengan cepat memasuki tubuh mantan. Transformasi darah. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis. Sepasang mata milik Venlo itu juga perlahan menjadi merah darah. Apalagi, sepasang tangannya yang keriput juga semakin memutih. Ujung salah satu jarinya secara aneh mendapatkan paku berwarna darah yang tajam. Sama seperti bilah tajam yang tak tertandingi, itu memantulkan kilatan gelap dan dingin di bawah sinar matahari. Punggung Venlo bergetar sedikit, dan aura berdarah menyembur sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Sayap Douki itu segera mengepak, dan sesaat kemudian, transformasi terjadi. Sekilas, mereka menjadi lebih lama dan lebih asing. Samar-samar terlihat bahwa itu tampak seperti penggabungan sayap burung dan kelelawar. Setelah utas aura berdarah terakhir memasuki tubuh Venlo, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sama sekali. Tubuh mantan sekali lagi muncul di depan pandangan Xiao Yan. Sudah cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu mampu memaksaku untuk menggunakan transformasi darah. Sebuah film cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuhnya, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Venlo mengepak sedikit, dan tubuhnya segera berubah menjadi kilat berwarna darah yang langsung melintas keluar dari menelan api berwarna hijau. Dia muncul di tempat yang kurang dari 10 meter dari tempat Xiao Yan berada. Tawa gelap dan dinginnya bergema di cakrawala. Xiao Yan memperhatikan Venlo, yang penampilannya sedikit berubah. Kejutan melintas di matanya. Saat ini, yang terakhir jauh lebih kuat dari sebelumnya, apakah itu dalam hal auranya, kecepatannya, DLL. Dari kelihatannya, orang tua ini akhirnya mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya setelah dihancurkan oleh api surgawi. Ini tidak cukup. Karena kamu telah menaruh dendam di hatimu atas putramu yang dibunuh di tanganku, aku tidak akan keberatan mengirimmu untuk bertemu dengannya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menertawakan Venlo. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir, menyebabkan wajahnya yang dingin dan gelap mampu membekukan jantung dan paru-paru seseorang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. Segera, nyala api berwarna hijau yang menutupi langit bergoyang dengan cepat. Akhirnya, ular itu sekali lagi diaglomerasi menjadi dua ular api panjang berwarna giok yang merayap maju dan mundur. Mereka mengikuti jari-jarinya, dan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang habis saat mengendalikan nyala api yang begitu besar cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami perlu memulihkan diri dari menggunakan api yang begitu besar. Kalau tidak, akan terlalu boros untuk membiarkannya menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Ini terutama terjadi pada Xiao Yan yang masih terlibat dalam pertempuran. Venlo menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang membumbung tinggi di dalam hatinya. Tatapannya seperti mata pisau tajam saat menatap Xiao Yan yang tersenyum. Sesaat kemudian, mulutnya mengeluarkan tawa mendesis yang mengerikan. Matanya yang merah darah tiba-tiba melebar, dan raungan seperti guntur akhirnya membawa amarah yang tak tertandingi dan niat membunuh saat dipancarkan. Bajingan kecil. Jika saya tidak merobek Anda menjadi ribuan bagian, melepaskan tulang Anda, dan mencabut ligamen Anda, saya mungkin akan bunuh diri saat itu juga. Xiao Yan hanya tersenyum saat dihadapkan dengan niat membunuh yang mengejutkan dari Venlo dan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dari bawah. Kata-kata lembutnya benar-benar menyebabkan Venlo yang seperti laras mesiu meledak. Kalau begitu, kamu harus pergi dan mati, anjing tua. Bab 600. Ledakan hebat dan mengerikan. Tawa lembut dan dingin Xiao Yan seperti melempar baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera, gelombang Douki yang berwarna merah darah melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Venlo yang tampak ganas. 3 tangan keriput putih pucat seperti cakar tiba-tiba didorong ke depan, dan membentuk segel aneh dengan kecepatan seperti kilat.
Orang bisa melihat bahwa Douki yang melonjak berfluktuasi sedikit sebelum tombak darah merah tua yang setebal dua lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang. Venlau mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan mulutnya sedikit saat menghadap Xiao Yan, memperlihatkan gigi putihnya yang agak tajam dan padat. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan raungan tajam dan marah segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat itu meletus dari dalam mulut Venlau. Di bawah gelombang sonik yang jelas ini, tubuh yang terakhir tampak hanyut bersama angin saat berubah menjadi sosok darah yang sangat samar yang mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin kencang saat itu dengan kejam menusuk hati Xiao Yan. Meskipun Douki Venlau tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah meningkat pesat. Bahkan telah mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar ketika dia bergerak. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan tertinggal ketika kecepatan seseorang mencapai level tertentu. Xiao Yan hampir tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Namun, bayangan setelah itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptakan Venlau. Tentu saja, kondisi Xiao Yan hanya memiliki kekuatan sekelas Do Uling. Mampu menciptakan bayangan yang bahkan seorang ahli biasa Do Uang mengalami kesulitan besar untuk membuatnya cukup untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditampilkan Venlau menyebabkan banyak orang merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Namun, Xiao Yan, yang menghadapnya, memiliki wajah yang tidak terlihat tergerak. Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang membesar dengan cepat. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas. Tombak energi yang tak tertandingi itu melewati penghalang udara saat melesat sambil membawa angin tebal dan dingin. Ding! Bayangan hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul dan muncul. Punggungnya yang tebal seperti perisai yang berdiri tepat di depan Xiao Yan. Tombak berdarah itu dengan kuat menekannya. Tiba-tiba, angin seperti badai bertiup dengan kencang. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur yang samar. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar saat dia benar-benar memblokir serangan Venlau yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiao Yan terangkat sedikit. Ia melewati penguasa Xuan berat dan melihat wajah Venlau yang gelap, dingin, dan buas. Mata yang terakhir memancarkan niat membunuh dan darah yang tak tertandingi. Bajingan kecil. Aku ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Venlau tertawa dengan cara yang buas dan menyeramkan. Tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba berputar dan menjauhkan tombak darah dari penggaris. Itu segera membawa busur bercahaya merah darah karena sekali lagi menembus ke depan. Saat ini Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiao Yan tersenyum. Seutas cahaya perak tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan segera keluar dari darah tombak dengan cara seperti hantu. Api hijau yang mengandung panas besar bertahan di atas jari-jarinya yang terkepal saat itu menghantam wajah Venlau tanpa tindakan mewah. Venlau juga menjadi sangat marah ketika berhadapan dengan Xiao Yan, yang licin seperti roti. Aura darah serupa bertahan di tangan kanannya, dan kuku tajamnya yang seperti pisau menjentikkan dengan lembut. Seseorang hanya bisa mendengar sedikit suara, "Ci", seolah-olah ruang telah terkoyak saat ini. Kelima jari itu ditekan bersama, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menembus ke arah tinju Xiao Yan. Angin deras yang tajam itu seperti pisau tajam. Suara pisau tajam yang memotong kertas tipis menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan hawa dingin tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung di dalam paku Venlau yang agak aneh. Dari suaranya, tingkat ketajaman paku ini sepertinya tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku itu dengan tinju fisiknya sangat merugikan dirinya. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan nyala api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Venlau. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti bola meriam yang baru saja meninggalkan cangkangnya.
Saat itu melarikan diri, suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus. Warnanya segera menjadi lebih dalam. Beberapa lipatan bahkan muncul di ruang tempat bola api itu melewatinya, tampak seperti langit gurun. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan serangan Xiao Yan hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, pada saat Fen Lao merasakannya, nyala api berwarna hijau tua telah mencapai dia. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meski diisolasi oleh penutup Douki. Itu sudah mustahil untuk mengelak pada jarak seperti itu. Karena itu, Fen Lao tidak mundur sedikit pun. Gelombang Douki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah menggumpal dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak. Tubuh Xiao Yan melintas dan mundur. Dia menatap bola api hijau tua yang berada di dekat Fen Lao. Suara yang jelas tiba-tiba keluar saat mulutnya bergerak. Cahaya kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Tiba-tiba, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiao Yan melambai dan riak panas yang menyebar ke depannya tersebar. Matanya menyipit saat dia menyaksikan gelombang api menyebar. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan mampu melukai orang yang kuat seperti Fen Lao. Saat Xiao Yan melihat, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Fen Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Saat ini, ekspresinya masih galak. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah tajam ke atas sementara tubuhnya setengah berputar, mengambil posisi melempar. Douki berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya juga tampaknya telah mengalami kekuatan hisap karena mengalir tanpa henti ke tombak darah. Warna tombak darah menjadi semakin gelap setelah jumlah Douki yang lebih banyak dituangkan. Sesaat kemudian, tampaknya menjadi seperti darah segar yang dipadatkan. Bau berdarahnya semakin pekat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugusan terang yang dingin kemanapun ia melewatinya. Tombak tajam itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah menggumpal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Fen Lao kali ini benar-benar mencapai titik di mana dia telah berusaha maksimal. Serangan yang berisi kekuatan penuh dari Dou Huang sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao, Xiao Yan masih tidak berani meremehkan sedikit pun untuk itu. Penguasa Xuan berat di tangan Xiao Yan perlahan diangkat. Gelombang api hijau yang kuat Douki melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini ada badai yang menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Fen Lao akhirnya berhenti menyerap Douki di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Pada saat ini, tombak darah itu berputar sedikit, dan sebenarnya mampu menciptakan riak di angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Tangan tajam Fen Lao dengan kuat memegang tombak darah yang bergetar berulang kali. Pucat telah muncul di wajahnya yang terlihat ganas saat ini. Mata merah darah itu menatap Xiao Yan dengan seksama sementara tawa aneh terdengar di langit. Bajingan kecil. Semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Fen Lao berhenti memberi Xiao Yan waktu ekstra untuk mengumpulkan Douki. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. Pemakan bodhisatwa darah agung. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini tiba-tiba merasakan aroma darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangannya. Semua orang merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam meski berada di bawah sinar matahari yang intens. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang semula cerah juga ditutupi oleh udara berdarah yang kabur. Seluruh tempat itu sunyi dan suram. Perubahan mendadak di lingkungan mereka menyebabkan pertempuran di medan pertempuran di langit menjadi jauh lebih membosankan. Banyak tatapan membawa kejutan saat mereka dilemparkan ke tempat Fen Lao dan Xiao Yan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fen Lao. Sejumlah ahli dari wilayah sudut hitam segera mengeluarkan teriakan terkejut. Ini sebenarnya adalah pemakan bodhisatwa darah agung?
Venlo sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik dou semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar gila karena amarahnya. Dia bahkan menggunakan teknik dou kelas D. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli dou huang yang meninggal di tangan Venlo telah kalah karena gerakan ini. Sementara teriakan kaget ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menerobos penghalang di langit pada saat itu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah yang menjijikkan saat muncul di pandangan Xiao Yan. Udara panas yang menyengat terhirup ke dalam paru-paru Xiao Yan saat penguasa Xuan berat yang hitam pekat itu diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua, seperti penggaris yang berisi nyala api. Angin menakutkan yang dibawa oleh petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan menegang. Matanya menatap warna berdarah yang menembus udara. Sesaat kemudian, teriakan yang tajam dan tegas dikeluarkan dan penguasa yang berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin membelah tanah. Tsunami yang memecah api. Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Xuan berat saat teriakan dingin dan tajam dipancarkan. Udara berulang kali bergetar dan pecah, membentuk distorsi kemanapun ia melewatinya, seperti kaca yang pecah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteorit. Tabrakan tersebut menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi. Bersambung ke episode 119. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.